Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Firstly Arsa Maharani Sula, NIM 19125211029 dari Program Studi Hubungan Internasional. Selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa dalam segmen HI 101 yang secara singkat menyajikan informasi mengenai hubungan internasional. Pemirsa, sepanjang tahun 2021 terjadi eskalasi konflik internasional di beberapa tempat di dunia, mulai dari kudeta Myanmar hingga Taliban di Afghanistan. Lalu, bagaimanakah jalan keluar bagi konflik-konflik ini? Pada edisi hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen konflik, resolusi konflik, serta perbedaan dan persamaannya. Manajemen konflik adalah setiap upaya untuk mengontrol atau membatasi konflik yang tengah berlangsung. Manajemen konflik beroperasi di atas premis bahwa eskalasi dan intensifikasi konflik tidak terhindarkan. Oleh karena itu, orientasi dari manajemen konflik adalah untuk mengurangi dampak buruk bagi setiap pihak yang terlibat. Dalam menanggulangi konflik, terdapat keterlibatan pihak ketiga, dan adapun pendekatan yang dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, trade base, yakni penggunaan ancaman agar pihak yang terlibat setuju untuk mencari jalan keluar. Kedua adalah deterrence base, yakni penggunaan ancaman yang disertai dengan penggunaan diplomasi koersif. Ketiga, adjudicatory, yakni upaya untuk menempuh jalur peradilan. Dan yang terakhir, accommodationist, yang menggunakan diplomasi, baik secara tradisional maupun non-tradisional, untuk membuat kesepakatan di antara pihak yang berkonflik. Upaya manajemen konflik ditempuh ketika opsi resolusi konflik dirasa tidak memungkinkan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan resolusi konflik? Resolusi konflik adalah upaya untuk menghapuskan segala ketegangan dan konflik di antara para pihak. Resolusi konflik mempromosikan rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Di sini kita melihat perbedaan mendasar dari manajemen dan resolusi konflik. Manajemen konflik berupaya untuk membatasi dan mengontrol, sedangkan resolusi konflik berupaya untuk mengatasi dan menghapuskan konflik secara total. Selain itu, berbeda dengan manajemen konflik yang hanya mencari negatif peace atau absensi dari kekerasan, resolusi konflik juga mencari negatif dan positif peace. Di luar dari perbedaan-perbedaan ini, terdapat beberapa aspek kesamaan di antara keduanya. Baik manajemen maupun resolusi dapat terjadi dalam berbagai tahapan konflik, seperti sebelum konflik, selama konflik, ataupun sesudah konflik. Kedua upaya ini pun sama-sama menggunakan keterlibatan pihak ketiga dan sama-sama berupaya menghentikan violence dan mencegah eskalasi kembali. Secara umum, manajemen konflik adalah upaya cepat dalam jangka pendek untuk menghadapi konflik, sedangkan resolusi konflik yang memiliki tujuan yang lebih ambisius memakan waktu yang lebih lama. Pemirsa, demikianlah acara HI 101 edisi Desember 2021. Saya Ersa, mewakili seluruh kerabat kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.